perbuatan liwat itu adalah fahisyah yang paling jelek daripada perbuatan zina. Dia mengumpulkan semua perbuatan fahisyah, perbuatan keji terdapat pada liwat, terdapat pada homoseksual. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masih pada pembahasan tentang masalah hudud yang berkaitan dengan perbuatan zina. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam wa rajulan min al-Yahudi wa imra'atan, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam seorang laki-laki dari Bani Aslam dan seorang laki-laki Yahudi dan seorang wanita Yahudiyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya, karena tertera di dalam Sahih Muslim. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa qissatu rajmil yahudiyyain fi sahihaini min hadis Ibnu Umar. Adapun kisah dirajamnya dua orang Yahudi itu tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang ada sebuah peristiwa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang Yahudi, mereka berzina, sesama Yahudi, mereka berzina berdua. Kemudian datanglah ya orang-orang dari bangsa Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi untuk apa dihukum. Ya, orang yang berzina di kalangan mereka, hukuman apa yang pantas diterapkan kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, adakah rajam di dalam kitab kalian, dalam kitab Taurat? Kemudian kata orang Yahudi tersebut, tidak ada. Yang ada adalah kata mereka, hukuman orang yang zina di tempat kita adalah mereka itu dihinakan dan dicambuk, tidak ada rajam. Kemudian kata Nabi sallam, mana datangkan kitab kalian? Maka saat itu Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang berasal dari orang Yahudi, masuk Islam dan dia adalah dulunya adalah orang pendeta Yahudi. Kata Abdullah bin Salam, sungguh kalian telah berdusta. Datangkan kitab Taurat. Maka kitab Taurat pun dibawa. Kemudian mereka pas membaca tentang kitab Taurat itu, salah satu dari mereka menutupi ayat rajam dengan tangannya. Mereka baca sebelumnya dan setelahnya. Ya, membaca sebelumnya dan setelahnya. Dan Abdullah bin Salam, orang yang paham betul tentang Taurat, kata beliau, angkat tangan engkau. Kemudian diangkatlah tangannya. Ternyata di situ didapati peristiwa ayat tentang berbicara tentang rajam. Maka
pada saat itu, dan yang menutup ini namanya Abdullah ibnu Surya. Ya, ini yang menutup menutupi ayat yang berisi tentang rajam di dalam Taurat. Kemudian Rasulullah SAW menghukumi dua orang tersebut pun dirajam. Dihukumi oleh Nabi, orang Yahudi yang berzina itu dirajam oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu di dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pernikahan orang ahlul kitab itu sah menurut agama kita. Jadi kalau ada orang ahlul kitab menikah menurut agama mereka, maka pernikahan menurut agama mereka itu sah, dan bagi kita pun sah. Sehingga tidak boleh kita katakan orang, misalnya ada orang Nasara atau ada orang Yahudi nikah sesama mereka, kemudian kita katakan mereka sedang berzina karena mereka tidak masuk Islam. Tidak. Tetapi pernikahan menurut agama mereka dan menurut kita itu sah bagi agama mereka. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang yang masuk Islam, ada orang Nasara atau ada orang Yahudi atau ada pun yang lain, orang kafir itu ketika dia masuk Islam, maka pernikahan mereka itu sah, tidak perlu diulang. Maka kalau ada orang, misalnya dia suami istri dulunya tidak beragama Islam, kemudian dia masuk Islam, apakah kita suruh ulang pernikahannya? Tidak. Tetap mereka berada di dalam pernikahan mereka. Tetap anak mereka dinisbatkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah persaksian orang kafir itu sesama mereka diterima. Kalau ada orang kafir bersaksi sesama mereka, maka itu diterima. Tetapi apakah diterima persaksian orang kafir untuk orang Islam? Apakah diterima kalau ada orang kafir misalnya bersaksi bahwasanya si fulan telah memberikan wasiatnya kepada saya? Apakah diterima? Maka kata para ulama, seorang kafir tidak boleh dia bersaksi atas seorang muslim. Maka persaksian orang kafir itu pada asalnya tidak diterima atas orang muslim. Sesama mereka diterima. Tetapi untuk orang muslim tidak diterima persaksian mereka. Kecuali di dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah, atau di dalam dua syarat. Yang pertama adalah bahwasanya persaksian mereka itu tidak diketahui ada yang menyaksikannya kecuali mereka. Artinya di dalam kondisi tidak ada yang mengetahui kecuali mereka. Ya. Yang kedua, persaksian tersebut yang mereka saksikan tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Contoh misalnya, ada seseorang dia berwasiat. Dia seorang muslim berwasiat, dia katakan bahwasanya kalau saya meninggal, tolong sebagian harta saya ini disedekahkan ke Masjid As-Salam misalnya. Kemudian orang ini ketika dia safar, dia bersama temannya orang Nasara misalnya. Kemudian tidak ada dengar wasiat dia ini kecuali orang ini. Atau dia berwasiat misalnya, sesungguhnya saya punya utang. Kalau saya meninggal, tolong lunasi utang saya sama si fulan, yang mana si fulan itu adalah seorang muslim. Maka tidak mendengar wasiatnya dia ini kecuali temannya yang Nasara tersebut. Apakah persaksiannya diterima? Dia datang ke ahli waris bahwasanya Abah Ikam bisi utang dengan si fulan. Ketika beliau safar, beliau pakai salawat aku. Apakah diterima? Ahli waris harus menerima ataukah tidak? Iya. Maka jawabannya adalah kalau tidak ada yang menyaksikan persaksiannya, kemudian dia sendirian pada saat itu, kemudian yang kedua persaksiannya tersebut tidak mendatangkan kepada orang kafir itu sendiri, tidak mendatangkan manfaat. Karena di sini tidak mendatangkan manfaat, karena dia bersaksi atas utangnya si fulan terhadap saudaranya muslim, tidak mendatangkan manfaat. Maka kata para ulama, kondisi semacam ini diterima persaksiannya.
kondisi ini semacam ini diterima persaksiannya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah ketika masalah ini ya, seseorang menitipkan sesuatu kemudian tidak ada yang tahu titipan ini kecuali temannya yang beragama selain Islam, maka diterima persaksiannya. Maka saya pernah ya tahun kemarin kalau nggak salah saya didatangi juga dapat kasus semacam ini. Ada orang dari keluarga beliau, saudara-saudaranya tidak beragama Islam. Kemudian ibunya masuk Islam. Tidak ada yang mengetahui dia masuk Islam kecuali saudara yang non muslim. Ya, tidak ada yang mengetahui dia masuk Islam kecuali saudaranya non muslim. Ketika dia meninggal, iya, yang bersaksi dia mengatakan Islam adalah saudaranya non muslim. Iya, bosnya dia agamanya Islam. Ya, dia beragama Islam. Maka kondisi semacam ini kata ahlul ilm ya, dan pernah saya tanyakan masalah ini kepada masyayikh ya, bahwasanya itu dihukumi seperti orang Islam. Karena pada saat itu tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada yang tahu dia bersyahadat kecuali saudaranya non muslim. Dia bersyahadat, saya melihat dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dan tidak ada yang menyaksikannya. Ya. Maka ini kondisi kadang-kadang bisa terjadi di tempat kita dan saya mengalaminya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya kalau ada orang non muslim itu datang kepada kita minta diberikan hukuman, minta dihukumi atas perbuatannya, maka kita memberikan hukumannya seperti hukuman di dalam agama Islam. Maka apa yang tertera di dalam hukuman kita itulah yang dipraktekkan. Maka orang Yahudi ini dia datang kepada Nabi SAW meminta untuk diputuskan kasus perzinahan di tempat mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun menerapkan hukum Islam. Akhirnya dua orang tersebut pun dirajam. Maka kedua-duanya dirajam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun orang kafir kalau dia minta misalnya ada mencuri di tempatnya mereka, kemudian datang kepada kita minta hukuman Islam, maka potongan hukumannya adalah potong tangan. Ya sebagaimana yang tertera. Atau mereka misalnya mabuk, minta hukuman Islam, orang yang mabuk apa? Maka dicambuk 40 kali. Maka dicambuk hukumannya semacam itu. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wa an Sa'id ibni Sa'ad ibni Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu maqal كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أدأف من ذلك فقال خذوا إثكالا فيه 100 سمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناد حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. Dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dulu di tempat kami terdapat seorang laki-laki yang badannya kecil dan fisiknya lemah. Kemudian laki-laki tersebut pun berbuat zina. Laki-laki yang lemah fisik tersebut berbuat zina dengan seorang budak perempuan yang dimiliki oleh penduduk kampung kami. Kemudian Sa'id melaporkan kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun bersabda, kata Nabi, berilah laki-laki yang lemah fisiknya tersebut hukuman cambuk. Para sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, fisiknya yang lemah ya takkan bisa mampu menahan hukuman cambukan tersebut. Kemudian Nabi pun berkata, ambillah, kata Nabi, pelapah pohon yang di dalamnya itu terdapat 100 cabang.
Lalu pukulkanlah pelapah itu ke tubuhnya sekali pukulan. Lalu perintah itu pun dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi di dalam sanadnya terdapat perselisihan dari sisi apakah hadis ini mausul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah hadis ini mursal. Wallahu taala alam. Berdasarkan tinjauan dari sisi sanad hadis ini lebih dekat kepada hadis yang mursal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang kasus juga terjadi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang memiliki fisik yang lemah, sakit-sakitan, tetapi dia berzina. Berzina. Nah, ini tidak menunjukkan ya orang yang berada di atas kasur aja kada bisa berzina, bisa jadi dia berzina. Ya. Tidak menunjukkan orang kena stroke kada berzina, bisa jadi dia berzina. Ya. Sidin berjalan temir-temir sakitnya berzina. Maka ini tidak menunjukkan ya orang itu fisiknya lemah dia tidak melakukan perbuatan zina. Di zaman Nabi SAW dijelaskan di sini, ya, walaupun sanadnya tadi diperselisihkan, ada orang fisiknya lemah sekali, badannya pendek, kemudian fisiknya lemah. Walaupun demikian dia berbuat zina, sehingga zina ini tidak mengenal usia, tidak mengenal fisik, baik itu orang sehat ataukah orang sakit, baik itu orang kaya ataukah orang miskin. Karena fitnah zina ini luar biasa. Makanya Allah katakan fahisyah. Ya, perbuatan keji, wasa'a sabila, sangat jelek ya perbuatan zina tersebut ya. Dan zina ini fitnah yang luar biasa, apalagi pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini orang untuk berzina itu lebih mudah ketimbang dibandingkan pada zaman-zaman terdahulu karena sebab-sebabnya sangat mudah pada zaman sekarang ya. Sarana informasi dan yang luar biasa itu menyebabkan orang itu mudah berzina. Ya, makanya orang pada zaman sekarang ini kalau tidak memegang sunnah maka sangat mudah dia terjerumus ke dalam berbagai macam maksiat. Yang memegang sunnah saja sering terjerumus ke dalam maksiat, apalagi yang tidak ya memegang sunnah Nabi SAW. Yang orang kadang-kadang menghindari ikhtilat, yang menghindari campur baur antara laki-laki dengan wanita, yang berusaha dia untuk menjaga pandangannya, kadang-kadang pun itu mencuri pandangan. Iya. Kadang-kadang itu mencuri pandangan padahal dia sudah dipisahkan dan sedemikian rupa. Nah, bagaimana dengan kondisi yang tidak demikian? Ya, maka untuk melakukan perbuatan maksiat itu terbuka lebar. Apalagi zaman sekarang, orang kalau ingin berbuat maksiat nyaman sekali, ya di HP-nya ini semuanya bisa. Yang dia lakukan. Kalau zaman dulu orang keluar mencari ini, mencari ini, zaman sekarang orang tinggal duduk di rumahnya, lihat di HP-nya, dia isi internet atau pulsa, dia bisa melakukan apa saja. Ya, dan ini subhanallah syubhat zaman sekarang ini luar biasa. Maka penting orang itu selalu berpegang dengan sunnah. Ya. Semakin rusak zaman, semakin keras kita berpegang sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi mengisyaratkan di dalam hadisnya, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, peganglah sunnah itu dengan sisi geraham kalian. Kenapa Nabi menyuruh megang sunnah itu dengan sisi geraham? Ini Bapak Ibu, ini permisalan yang sangat kuat dari Nabi SAW. Permisalan yang luar biasa. Anda kalau punya makanan ya, atau punya sesuatu direbut orang, tangan Anda, HP Anda direbut orang, Anda akan menahankan dengan tangan Anda yang kanan. Kalau orang itu lebih keras menariknya, Anda akan pegang dengan dua tangan Anda. Kalau orang itu lebih keras, Anda akan dekat barang ini. Ya, agar orang itu tidak mengambil dari Anda. Kalau masih aja Anda gigit dengan gigi Anda, terakhir ya pertahanan Anda. Maka seperti itu kata Nabi, pegang sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Karena orang menggerogoti sunnah itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamar. Orang yang berpegang terhadap agamanya di akhir zaman itu bagaikan orang memegang bara api, panas. Ya. Orang megang sunnah itu panas. Ya. Maka banyak juga ikhwah itu mengaji, kemudian setelah itu futur.
sedikit dapat cobaan sudah bermaksiat. Sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melamar hari ini ditolak, ya sudah berpacaran. Ya, yang satu disempitkan rezekinya, ya bangun, ya punya usaha, ternyata usahanya sudah agak oleng dan semisalnya, langsung buka di bank riba dan seterusnya. Maka butuh manusia itu dekat dengan ilmu, ya. Karena orang itu kalau jauh dari ilmu, ya, jauh dia dari menuntut ilmu, lingkungan yang baik, maka dia sangat mudah terseret dengan arus. Maka ini penting juga ikhwah itu saling menasihati satu sama lain, tanasuh, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Maka penting ya antum itu ya tafaqat, ya mencari ikhwah ya. Oh, ini kededak nih di masjid, kenapa? Takut nih, telepon gak ada masalah. Kenapa kada hadir kajian? Ya siapa tahu dia sakit. Siapa tahu dia ada masalah. Ya kalau dia ada masalah, carikan solusi. Jika ada masalah, masalahnya kada bisa duit misalnya. Ya, carikan solusi. Dicarikan solusi pinjaman dan yang lainnya. Ya jangan seorang berlepas diri. Ya. Jangan seseorang itu juga berlepas diri. Ya kalau kita bisa kita bantu, kita bantu. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan ya, orang ini lemah, kemudian dia berzina. Dan subhanallah, ya disampaikan kepada Nabi SAW, kata Nabi, hukum dia, ya cambuk dia. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidak mungkin orang ini dicambuk. Badannya lemah, ya wahai Rasul, fisiknya lemah. Tetapi Nabi menyuruh mereka mencambuk dengan mencari pohon yang memiliki 100 cabang. Ya kalau zaman kita sekarang mengambil sapu lidi banyak gitu ya, atau cambukan yang langsung terdiri dari 100 pukulan. Disuruh oleh Nabi memukulkan. Nah, di sini kata para ulama ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, bahwasanya orang itu walaupun dia sakit, tetap dia dikenai hukuman. Ya, dia melakukan maksiat, melakukan hukuman had, tetap dia dikenai hukuman. Maka penyakitnya tidak menghalangi hukuman itu diterapkan. Kecuali penyakit tersebut datangnya tiba-tiba atau bisa dihilangkan. Maka kalau penyakitnya bisa sembuh, maka hukumannya itu diakhirkan. Contoh misalnya, orang tersebut ketika mau dihukum ternyata dia demam. Ya, kena penyakit demam dan semisalnya. Panas badannya, tidak bisa kena hukuman tersebut. Maka tunggu sampai dia sembuh. Ya, maka dia sembuh baru diterapkan hukuman tersebut. Kenapa? Karena di dalam Islam yudra'ul hudud bisyubhat. Tidak boleh seseorang itu menghukum seseorang kalau di situ ada syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya menimbulkan hukuman yang berlebih, menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka tidak boleh di dalam Islam. Maka hakim itu ketika dia memutuskan orang ini kena hukuman had, betul-betul hukumannya itu tidak sama sekali ada syubhat, baik di dalam masalah kasusnya ataupun masalah yang lain. Maka apa saja di dalam masalah hudud ini ada syubhat dan semisalnya, maka hakim tidak boleh memutuskan hukuman. Misalnya seseorang dituduh dia berzina, kemudian tidak ada yang melihat kecuali 4 orang, 3 orang bersaksi, bujur ulun melihat proses perzinahannya, saya melihat dengan mata telanjangnya. Yang satu misalnya ragu-ragu, ya kayak seperti dikatakan oleh bagiannya, dia agak ragu, maka hakim tidak boleh memutuskan bahwa orang itu berzina. Kenapa? Karena di situ ada unsur syubhat. Maka hukuman itu harus dipastikan tidak ada unsur syubhat. Nah ini makanya kalau orang itu dihukum zina, dihukum cambuk, itu pasti hukumannya tidak ada unsur syubhatnya. Kalau hakimnya benar-benar menghukumi. Kemudian kata para ulama, orang yang sakitnya sembuh maka ditunda. Tapi kalau sakitnya tidak sembuh, ya tidak sakit selama-lamanya, penyakit yang mengidap di tubuhnya selama-lamanya, maka langsung dilaksanakan hukuman tersebut tanpa menunggu lama-lama. Langsung dilaksanakan. Tetapi pelaksanaannya itu dilihat kondisi orang tersebut. Kalau seandainya kondisi hukuman tersebut menimbulkan mudarat, bahkan bisa membunuh dia,
padahal cambuk itu tidak membunuh, hukuman cambuk tidak membunuh, maka hakim melihat seperti apa proses pelaksanaannya. Dan di sini Nabi SAW tidak menyuruh sahabat itu memukul 1 kali cambuk, kemudian 1 kali cambuk lagi, tidak. Tetapi Nabi SAW menyuruh mengambil pohon yang ada 100 cabangnya, rantingnya. Jadi pohon ada rantingnya 100 dipukulkan sekali pukulan. Ya kenapa? Karena fisiknya orang tersebut lemah. Maka kata para ulama, fisik yang lemah, cara proses melakukan hukumannya itu dikembalikan ke ijtihad seorang hakim. Maka ijtihad seorang hakimlah yang memutuskan, atau di dalam bahasa istilahnya ta'zir, dikembalikan kepada hakim. Bagaimana dia memutuskan proses pelaksanaan hukuman ini. Hukumannya tetap 100, tidak bisa diubah-ubah, tetapi proses pelaksanaannya seperti apa itu dikembalikan kepada seorang hakim. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga menegaskan kepada kita bahwasanya hukuman orang yang menikah, ya yang belum menikah itu dicambuk, tidak dirajam. Kalau dirajam adalah bagi orang yang sudah menikah, ya sudah berkeluarga, atau yang disebut dengan muhsan. Kemudian kita ambil satu hadis lagi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, wa man wajadtumuhu waqa'a 'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu muwaththaqun illa anna fi ikhtilafa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, siapa saja yang kalian dapat melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan objeknya atau maf'ulnya yang menjadi korban. Barang siapa kedapatan berhubungan dengan hewan, maka bunuh orang itu dan bunuh juga hewannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis dengan perawi yang thiqah. Hanya ada perbedaan pendapat tentang hadis ini. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hadis ini 2 hadis. Tapi oleh Hafidz Ibnu Hajar digabungkan jadi 1. Tetapi sebetulnya hadis ini ada 2 hadis. Pertama hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumu, ya, sampai wal maf'ula bihi. Barang siapa yang mendapati yang beramal seperti kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan ya yang menjadi korban. Ini hadis tersendiri. Kemudian setelahnya itu hadis yang lain lagi. Wa man wajadtumuhu waqa'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Ini hadis lain, tidak ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang berhubungan badan dengan hewan, maka bunuhlah dia dan bunuhlah juga hewan. Ini hadis yang lain, tidak ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, hadis yang pertama tentang masalah berbicara orang yang melakukan liwat atau orang yang melakukan homoseksual, hadisnya ini sahih. Hadis ini sahih. Adapun hadis yang berbicara tentang masalah orang yang mendatangi hewan, hadis ini terjadi ikhtilaf. Yang benar adalah hadisnya adalah yang mendatangi hewan dia dihukum tetapi la hadda alaih, tidak ada hadnya. Tidak ada hukuman hadnya. Maksudnya apa? Hukumannya dikembalikan kepada hakim. Iya. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan dirajihkan oleh Imam Abi Daud. Iya, bahwasanya hukumannya dikembalikan kepada hakim. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beramal seperti amal kaum Lut. Kita tahu kaum Lut itu adalah kaum suka sama jenis. Yang disebut dengan istilah zaman sekarang itu adalah homoseksual, atau yang disebut dengan bahasa Arab disebut dengan liwat, orang yang melakukan liwat. Maka kata Nabi SAW, faqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Maka bunuhlah yang pelaku dan yang menjadi korban. Para ulama mengatakan perbuatan liwat itu adalah fahisyah yang paling jelek daripada perbuatan zina. Dia mengumpulkan semua perbuatan fahisyah, perbuatan keji terdapat pada liwat, terdapat pada homoseksual.
atau kalau sesama perempuan itu disebut dengan lesbi atau sihak dalam bahasa Arabnya, maka ini adalah perbuatan paling keji melebihi dari zina yang paling sadis. Zina yang paling besar adalah seseorang berzina dengan tetangganya. Liwat itu lebih besar dosanya, dan semua kejelekan, ya, semua perbuatan keji itu terkumpul pada perbuatan seseorang yang melakukan liwat. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala ya membinasakan kaum Lut akibat perbuatan liwat ini. Dan perbuatan liwat ini ya, dan ini sangat bahaya sekali. Mungkin kita ketika kita mengaji memikir bahwasanya ini perbuatan tidak menyebar. Subhanallah, perbuatan ini menyebar di mana-mana. Apalagi pada zaman sekarang ini. Maka liwat ini banyak sekali terjadi. Maka penting ya Bapak Ibu ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatian terhadap anak. Ya, lihat anak Anda. Ya, lihat anak laki-laki Anda, lihat anak perempuan Anda. Kemana dia bergaul, kepada siapa dia bergaul. Harus orang tua itu harus perhatian, harus dia cerewet, dia harus capek mengontrol anaknya. Memang demikian. Jangan kita itu tidak peduli dengan keadaan anak kita, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anak kita, ya. Karena liwat ini sangat berbahaya. Ustaz, apakah liwat ini hanya terjadi pada kaum muda saja? Tidak, kaum tua pun juga demikian. Tidak hanya orang-orang remaja, tetapi orang tua pun juga demikian. Makanya dari sekarang ya, seseorang itu ya, dia harus perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena penyakit ini jangan Anda kira hanya pada ada masa dahulu. Pada masa sahabat pun ada. Makanya Khalid bin Walid datang di suatu kampung, ya, zamannya pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Khalid bin Walid datang di suatu kampung, kemudian beliau mendapati ada laki-laki nikah sama-sama laki-laki. Persis ya seperti seorang perempuan, kata Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengirim surat, apa yang harus saya lakukan ini kepada masyarakat ini, kata Khalid bin Walid. Kata Ali bin Abi Thalib, bakar orangnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Ya, dibakar orangnya. Kemudian kata sahabat yang lain, tidak. Dia harus dibunuh, kata mereka. Dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi. Sahabat pada saat itu khilaf. Sebagian lagi sahabat yang lain tidak, dibunuh di tempat langsung. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau seandainya pada masa dahulu aja ada hal yang semacam ini, ya, maka pada masa sekarang ini pastilah hal ini akan lebih banyak lagi. Karena semakin zaman berganti, itu semakin tidak bagus. Ya, jangan Anda kira zaman kita ini lebih baik pada zaman sebelumnya. Maka semakin berganti zaman, kerusakan itu semakin besar. Kita mengaji sunnah aja kerusakan besar, apalagi seorang tidak mengaji sunnah. Makanya dari sekarang kalau Anda lihat ya, dan pelaku ya orang-orang yang semacam ini ya, kadang-kadang itu tidak hanya datang dari orang awam, orang yang tidak mengaji. Kadang-kadang orang yang mengaji pun bisa terkena. Orang yang belajar agama pun bisa terkena penyakit ini, dan itu tidak menutup kemungkinan. Karena fitnah ini menimpa kepada semua orang. Oleh karenanya ya, maka laki-laki harus dia memiliki kebiasaan laki-laki. Jangan laki-laki kebiasaan seperti wanita. Suka bercermin, suka berdandan. Ya, laki-laki harus memiliki kebiasaan laki-laki. Ya, anak kita, kalau kita punya anak kita lemah gemulai, ajari dia bela diri. Carikan guru terbaik karateknya. Ya, ajari dia bela diri. Bukan apa? Karena itu membantu dia menjadi laki-laki. Ya, Anda harus perhatian. Jangan Anda biarkan anak Anda lemah gemulai, dia nanti bisa jadi maf'ul. Dia bisa menjadi objek oleh orang-orang yang berbuat jahat. Maka kita yang mengajari, kita yang harus cerdas sebagai orang tua, ajari dia fisik yang kuat. Dan itu Islam menyuruh kita demikian. Ya. Dan ini banyak ya, masa-masa ini banyak terjadi pada kalangan kaum muslimin. Ya. Dan ini penting sekali. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian mendapati amal kaum Lut ini, kata Nabi SAW, bunuhlah pelakunya. Kenapa maf'ulnya juga dibunuh? Karena maf'ul itu kalau dia dibiarkan, dia akan jadi pelaku. Iya, dia akan menjadi pelaku. Makanya disuruh ya untuk dibunuh antara fa'il dan maf'ul. Kecuali
orang tersebut dipaksa. Dia dalam kondisi dipaksa, maka orang dipaksa tidak kena hukuman. Tapi orang yang tidak dipaksa, maka dia akan menjadi pelaku. Dan itu ma'ruf. Orang yang pernah melakukan, rata-rata orang yang pernah melakukan homoseks itu disebabkan dulunya dia jadi maf'ul, jadi kena objek. Maka kemudian dia menjadi pelaku karena dia ingin balas dendam. Oleh karenanya itu dari sekarang itu penting ya, diajarkan ya anak-anak kita, baik yang perempuan ya, baik yang laki, maka diperhatikan pertemanannya. Laki-laki boleh berteman laki-laki tapi ada batasannya, tidak boleh dekat. Ya, laki-laki kalau suka megang-megang curigai ini. Iya. Iya, Anda kalau dipegang-pegang sesama laki-laki yang tidak wajar langsung sarike. Ya, perempuan juga demikian. Kalau dipegang-pegang sesuatu yang tidak wajar atau kata-kata yang tidak wajar langsung sarike. Mamai, ada masalah. Karena dengan itu dia akan jarak. Tetapi kalau itu dibiarkan, karena orang Indonesia itu punya sifat tidak enakan. Kalau orang menegur itu tidak nyaman. Iya, ini salah sebetulnya. Justru ketidaknyamanan itulah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala belum menjelaskan ya dampak orang yang terkena homoseksual ini, kata beliau dampaknya luar biasa. Kehidupannya hancur. Ya, orangnya ditimpa penyakit was-was, orangnya ya selalu dihantui dengan syahwat. Ya, maka dihantui dengan syahwat. Dan salah satu penyebab terbesar Bapak Ibu juga orang kena penyakit ini adalah apa yang dilihat. Tidak hanya pergaulan, tetapi juga sering melihat ya di HP-HP dan semisalnya. Ya, karena subhanallah propaganda orang-orang yang semacam ini banyak ya. Mungkin Anda kira kok bisa Ustaz lah terpikirkan laki-laki senang laki-laki. Sesuatu itu menjadi tertarik kalau sudah memiliki kebiasaan. Pertama tidak tertarik. Berikutnya sering melihat hal ini, sering mendengar cerita-cerita ini, bisa tertarik. Makanya kata para ulama, keliru orang selalu menceritakan homoseksual. Diceritakan homoseksual. Asalnya dia tidak tahu, tidak tertarik. Akhirnya dia cari, akhirnya dia tertarik. Iya. Maka ini juga fitnah yang luar biasa. Dan ini fitnahnya lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Dan menyebarnya lebih sadis daripada menyebarnya perbuatan zina. Baik terjadi laki-laki ataukah kaum wanita, baik anak kecil, anak remaja, anak dewasa, terjadi perbuatan ini. Kemudian di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi binatang, maka para ulama mengatakan yang mendatangi hewan, berhubungan dengan hewan, itu hukumannya ditakzir, pendapat yang rajih. Takzir ini kembalikan ke hakim. Hakim bisa merajamnya dia, hakim bisa mencambuk, maka kembali kepada hakim. Kemudian para ulama, apakah binatangnya juga dibunuh? Ada orang mendatangi ya binatang. Kita misalnya punya sapi misalnya atau punya kambing. Kambing kita sekalinya digawi orang. Dibunuh binatang, sedangkan dibunuh ini kambing kita. Yang melakukan ini orang lain, ini gimana Ustaz? Kambing Anda dibunuh, Anda terus punya apa? Modalan habis. Kata para ulama, kalau binatang itu juga dibunuh, binatangnya juga dibunuh. Tetapi kalau itu binatang orang lain, tentu ya harus mengganti. Yang melakukan itu harus mengganti dengan nominal binatang tersebut. Tidak sekonyong-konyong dibunuh, tidak diganti, harus diganti. Ya. Adapun itu kalau binatang dia, ya itu binatang dia. Kenapa dibunuh? Pertama, para ulama mengatakan untuk jazran, ya, untuk memperingatkan manusia bahayanya perbuatan semacam ini. Kemudian yang kedua adalah kata para ulama agar orang tidak menyangka bahwasanya hal semacam ini hanya perbuatan misalnya dibunuh itu hanya terjadi pada manusia, juga terjadi pada binatang. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala kata beliau, kalau binatang itu dibunuh, kata beliau, maka atau binatang yang bekas ya didatangi oleh seseorang itu, maka tidak boleh kata beliau diperjualbelikan dagingnya. Maka dia statusnya ketika dia dibunuh seperti bangkai. Maka tidak boleh diperjualbelikan dagingnya, dimakan dagingnya dan yang lainnya.
Karena dagingnya kata beliau daging yang rusak, ya akibat ya didatangi oleh manusia. Maka hukumannya sekali lagi dikembalikan kepada hukuman had. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang yang melakukan ini ada enggak? Belum. Orang yang melakukan perbuatan zina ya dan semisalnya kata para ulama melakukan liwat dan semisalnya, maka dia dihukumi seperti dosa zina bahkan lebih. Makanya hukumannya harus lebih berat daripada hukuman zina. Kalau zina itu dirajam kata para ulama, maka liwat ini tidak langsung dirajam, langsung dibunuh di tempat. Sebagian ahli ilmu mengatakan demikian. Karena hukumannya harus lebih berat. Karena dia lebih besar bahayanya daripada bahaya zina. Kemudian ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kadang ada sebagian orang itu sudah tertimpa penyakit ini. Karena penyakit liwat ini kalau kena seseorang itu dia lebih susah keluarnya daripada perbuatan zina. Ya, karena orang liwat ini rusak, ya, fitrahnya rusak. Fitrahnya rusak sehingga dia akan susah keluar daripada perbuatan zina. Kalau orang berbuat zina dia salah ya, melakukan perbuatan yang salah ya. Tetapi orang yang berbuat liwat ini fitrahnya betul-betul sudah rusak sama sekali. Maka orang ini kalau tertimpa penyakit ini, penyakit liwat semacam ini, terus apa yang harus dilakukan? Maka ini kalau terjadi pada anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang masih kecil dan semisalnya, atau mahasiswa dan semisalnya, kalau ini terjadi, orang tua apa yang harus dilakukan? Pertama, ya orang tua itu harus ya sering-sering mengajak dialog anaknya. Mengajak dialog, ya harus anaknya terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, kita mengetahui permasalahan dia. Kemudian yang kedua, orang tua itu harus mengobati anaknya. Jangan dibiarkan demikian. Tidak cukup hanya dibawa ke ustadz. Ustadz tolong nasihati, tidak cukup. Dibawa ke psikiater, ya diobati oleh psikiater dan semisalnya. Ya karena itu juga berkaitan dengan kejiwaan. Kemudian yang ketiga, dari sekarang kalau Anda punya anak dan semisalnya, perhatikan cara berpakaian. Apalagi anak kecil, itu perhatikan cara berpakaiannya. Maka kalau anak kecil Anda pakaikan celana dalam, celana pendek, kemudian celana panjang. Jangan pakai celana panjang tidak ada celana dalamnya. Ini salah satu seseorang antisipasi agar anak itu, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi ketika dia berada di luar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus memperhatikan demikian. Sebab itu pula perempuan harus dia menutup bagian-bagian sensitif itu dengan banyak baju, dengan banyak pakaian, sehingga kalau terjadi qadarullah, kalau terjadi apa-apa tidak sampai yang besar. Ya, tidak sampai yang besar. Maka ini penting. Ya kadang orang penyakit ini kadang-kadang disebabkan kelebihan hormon. Ini penyakit ya, bukan takdir Allah, bukan. Tetapi ini penyakit, emang kelainan. Ya, kelainan oleh seseorang. Maka kadang-kadang itu harus diobati. Ada pengobat. Tentu pengobatannya seseorang melakukan, datang ke dokter, datang ke ustadz, dinasihatin, diingatkan tentang surga dan neraka, diingatkan bahayanya hal semacam ini. Dan ini butuh waktu orang mengobati penyakit semacam ini. Kemudian putus ya sarana-sarana yang menyebabkan dia melakukan demikian. Akibat bermuamalah, akibat hubungan dia yang tidak terkontrol, maka putus hal-hal tersebut. Dengan itu insya Allah ya perlahan-lahan orang tersebut ya kembali kepada fitrahnya. Kemudian kalau bisa dinikahkan, ya dia cepat-cepat dinikahkan ya, setelah dibawa dinikahkan, sehingga insya Allah kalau dia dinikahkan kebanyakan itu sembuh ya, kebanyakan itu dia tidak kena penyakit ini. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, enggak. Terkait dengan masalah zina ini, bagaimana pengertian dari Quran surah An-Nur yang mengatakan bahwa laki-laki berzina sudah perempuan berzina dan juga sebaliknya juga. Jika dalam hukum laki-laki berzina, artinya apakah itu sudah hukum
Iya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, az-zani, iya, az-zaniyatu la yankuha illa zanin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang penzina itu tidak adalah menikahinya kecuali penzina yang semisalnya. Maksudnya adalah orang yang berzina itu tidak boleh dinikahkan dengan orang yang beragama baik. Tetapi kalau si penzina itu baik laki-laki atau perempuan itu bertaubat kepada Allah, maka dia boleh dinikahkan. Karena maksud dalam ayat itu adalah dia tidak bertaubat. Maka kalau dia tidak bertaubat, maka tidak boleh dinikahkan kepada orang yang taat, orang yang baik, ya. Tapi kalau dia bertaubat, ya sudah. Orang bertaubat itu at-ta'ib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Nabi. Orang yang bertaubat itu ya seperti dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Maksud di dalam ayat itu adalah orang yang tidak bertaubat. Maka yang tidak bertaubat, maka zina dengan penzina juga nikahnya tidak layak dengan seorang muslim, berbeda. Tapi kalau dia bertaubat, maka tidak ada masalah. Dia dinikahi oleh seorang muslim atau muslimah. Wallahu a'lam. Taib. Kawan dulu ada laki-laki cuman kelakuannya kayak ginian, itu apakah harus jauhi atau ya Ustaz? Disuruh dia untuk melakukan aktivitas laki-laki. Iya. Kalau dia lemah gemulai sariki, kerbulih kayak ini. Ya sariki. Dia sariki, harus laki-laki. Iya. Iya, dia harus. Kita itu saya dulu punya dulu di kuliah itu ada teman. Biasanya itu berasal dari Korea dan yang semisalnya itu sifat bawaannya feminim. Saya bukan ini kebetulan situ. Di kelas itu, di kuliah hadis, ya. Kemudian dilihat oleh Syekh. Syekh ini kalau bicara sama dia keras terus. Dia soalnya lemah. Terus dikerasin oleh Syekh. Sampai akhirnya dia paling keras sendiri suaranya. Iya, paling keras sendiri kalau tanya. Karena kadang-kadang harus dilatih, ya, sehingga keluar laki-laki. Ya, harus dilatih. Karena kadang-kadang faktor apa? Lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu kadang-kadang karena pergaulan salah di waktu kecil apa macam, atau kadang-kadang dia anak yang kedua, kakak-kakaknya binian berataan, sehingga kadang-kadang itu menyebabkan dia berubah. Maka orang tua kalau lihat demikian, dia harus dilatih, ya, kelakiannya, ya, diajari, disuruh bela diri, fisik yang kuat, ya, angkat beban disuruh, ya, disariki, ya, macam. Maka dengan itu dia terlatih. Makanya kalau anak, maka bagus orang bahari itu kalau bisi anak disuruh mencabuti rumput, disuruh berkekarik dan misalnya kerja mengangkat apa macam, itu betul bagus orang bahari itu. Disuruh, ya, anak ke sawah apa macam, karena melatih fisik dia seorang laki-laki. Kalau ini kadang-kadang salah juga akibat mendidik anak laki-laki diperlakukan seperti perempuan, apa dihidangkan, apa tidak disuruh begawi. Kalau orang bahari anak disuruh belap lantai, amun kada belap lantai dibawakan pekat. Iya, apa macam disuruh bersesapu, disuruh berkekarik, disuruh cabuti rumput, disuruh begawi. Ya kan itu faktor menjadikan orang itu dia seorang laki-laki, orang yang kuat, beban mental. Kadang-kadang bisa jadi faktor pendidik yang salah di rumah. Maka kalau ada teman demikian itu diajari dia, dikasih tahu dia, antum nggak boleh kayak gini, dilarang oleh Nabi. Laki-laki menyerupai wanita, baik dari berpakaian, baik dari gaya bicara, baik dari jalan, tidak boleh, dilarang oleh Nabi. La'anallahu al-mukhannisina minar rijal wal mukhannisat minan nisa. Nabi melaknat seorang laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki. Jelaskan kepada dia. Dengan itu dia akan semangat belajar, ya. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Tadi kan ya, kapan seseorang itu berzina dihukum rajam ketika dia mendatangkan pas saksi. Nah, berarti saksi ini boleh kan mengintipkan kalau dicurigai, mengintipkan itu. Bukan dia istilah. Bukan dia datang ke tempat perzinahan, ya. Tetapi dia melihat pas terjadi kejadian tersebut, melihat. Ya, kejadian pas orang terjadi dia melihat. Bukan berarti dia menunggu orang berbuat zina. Kalau dia melihat orang itu hendak berbuat zina, dia mencegah kemungkaran. Tapi maksudnya 4 orang saksi ini, orang itu mendapati saat orang itu berzina. Bukannya nunggu kita saksi, kita bersaksi dengan hakim, tidak. Tidak demikian, tapi orang kalau melihat kemungkaran cegah. Dia melihat kemungkaran cegah. Tetapi maksudnya adalah kalau dia mendapati
saat itu orang itu sedang melakukan demikian. Baik. Ini ada pertanyaan. Anak saya pernah bercerita kalau kawan-kawannya di sekolah itu nonton drakor yang ceritanya tentang LGBT. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau disuruh dia menjauh. Kalau misalnya tidak bisa menjauh, semua kawan demikian pindah sekolahnya. Cari sekolah yang baik, yang memperhatikan lingkungan. Ya, hal-hal demikian ini parah ya. Karena penyebab terbesar juga adalah akibat tontonan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik ya. Maka ini juga akibat yang luar biasa. Maka zaman sekarang ini ngeri. Makanya betul, kalau orang nggak punya televisi ya, nggak punya HP di rumahnya, HP-nya HP yang bahari yang bisa ada antenanya ya, itu lebih aman zaman sekarang ini. Iya. Kenapa? Karena banyak anak-anak itu rusak akibat tontonan. Dan kadang orang tua itu lemah di hadapan anak-anak. Anak-anaknya sedikit rewel, nangis, sudah dikasih HP, dikasih apa. Kadang sebagian orang tua itu juga malas dia untuk berkorban, ya dia berusaha menenangkan anaknya dan semisalnya. Kadang sebagian orang tua itu pengen cara praktis menenangkan anak, dikasih tontonan, dikasih HP dan semisalnya. Namanya orang tua itu harus capek ya. Namanya kita orang tua itu harus capek mendidik anak ya. Karena kalau ingin senang-senang itu di surga. Ingin tidak capek itu tempatnya di surga. Di dunia ini tempat capek. Ya, taat. Di dunia ini tempat capek di dalam beramal, capek dalam beribadah. Ya, tapi kalau orang ingin senang-senang ya di surga nanti. Ya, di surga tidak ada kecapean. Ya, maka ini penting juga orang tua itu memperhatikan lingkungan, khususnya di rumah, ya lingkungan terdekat. Dan yang terakhir jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Ya, sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan anak kita itu hidayah, taufik, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya doa seorang muslim insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ada yang lain? Ya. Kacau. Misalnya seorang anak wanita, dia lihat bapaknya kasar sama mamanya, kasar, suka mukul, mabuk, sudah mukul sehingga dia benci laki-laki. Dalam itu dia benci laki-laki, dia tidak mau berteman laki-laki. Dan juga sebaliknya yang laki-laki itu benci sama mamanya, selingkuh, tinggalkan suami, ada tetangga saya ditinggal istrinya, pergi sama laki-laki lain, kasar sama betul Ustaz, artinya salah satu faktor yang besar juga psikologi tadi. Terus yang kedua, masalah ikhtilaf ini terjadi di masjid besar di Sulawesi. Waktu itu kami masih jauh dari Sunnah, masih jauh Ustaz. Ada yang menyarankan, tapi mungkin orang-orang Sunnah pakai seperti ini. Waktu itu belum dikenal. Guru ngaji itu campur baur dengan muridnya, yang namanya bidah. Ini aliran keras lagi nih katanya. Ini terjadi pelecehan dalam masjid. Jadi sekarang kan banyak sekali terjadi di mana-mana. Terjadi pelecehan pas itu anak-anak tentara waktu itu. Guru ngaji itu dipukul sudah tidak tentara. Kalau anaknya dilecehkan bukan lagi muka manusia. Tapi maksud saya kalau sudah begitu terjadi kan harusnya mereka itu belajar dari sunnah. Kita itu kan dipisah kalau yang sunnah. Tapi mereka jatuh terus di lubang yang sama. Apa memang beda begini Ustaz? Beda itu tidak dilindungi, terus di lubang yang sama. Kalau kita sunnah kan jelas beda. Nah, terus masalah kami sebelum masuk di sini kan yang beda itu kalau takbir salah yang bukan teman yang mereka masuk itu berdiri tegap tenang terus baca kalau sudira binas saya juga dulu begitu terus takbir sudah takbir ulang lagi sudah takbir katanya tidak masuk imam jadi kami sudah mulai takbir karena sudah satu imamnya kami sudah takbir, imamnya ulang kembali takbir.
Apa kami kembali takbir Ustaz? Ya, ya, tahu. 3 ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang ikhtilat ya, emang ikhtilat itu sesuatu yang diharamkan ya. Bercampur baur antara laki-laki dengan wanita itu sesuatu yang diharamkan. Makanya di dalam Islam ya tidak boleh seorang laki-laki bercampur baur dengan wanita. Bahkan juga tadi ketika mendengarkan bacaan guru mengaji dan semisalnya, ya itu juga ya seharusnya kalau dia adalah muridnya seorang wanita, seharusnya jangan menyetor kepada guru laki-laki. Ya, walaupun masih kecil. Ya, makanya subhanallah ya. Di Arab sana itu luar biasa. Saya melihat itu dan kita tidak sanggup. Di sana itu TK saja, TK ya, laki-laki dan wanita itu tidak bercampur. TK masih nol kecil. Ya, tidak bercampur. Saking mereka mengajari dari sejak kecil. Ya, dari sejak kecil. Karena itu penting diajarkan dari sejak kecil. Karena kadang-kadang zaman sekarang ini kita tidak tahu orang itu punya penyakit apa, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita lihat zahirnya saja. Maka butuh seseorang itu dari sekarang itu butuh kehati-hatian. Makanya seyogyanya kalau dia guru mengaji jangan menerima murid wanita. Guru dia laki-laki ya, yang mengaji, yang dia ajar adalah laki-laki. Kalau kenapa? Karena mengaji itu berkaitan dengan suara dan suara itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, suara itu bisa menimbulkan fitnah. Asalnya suara wanita bukan aurat. Tetapi ketika mengaji pastilah wanita itu nanti dia akan membaguskan suaranya dan itu bisa timbul fitnah. Ya, mungkin guru laki-lakinya di belakang hijab mendengar suaranya bagus. Coba Bang melihat mulutnya kayaknya salah ini. Iya, maka akan membawa dia kepada fitnah. Maka kalau kita punya guru ya, maka carilah guru perempuan, laki-laki guru laki-laki mengaji sehingga tidak terjatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam syariat. Kemudian masalah psikis ya, tentang psikis seseorang. Apakah itu akibat di orang itu terkena penyakit liwat misalnya, terkena penyakit homo dan yang lainnya, itu akibat broken home. Itu mungkin salah satunya. Salah satu faktor penyebab itu banyak tentunya. Ya, faktor penyebab itu banyak. Ada itu. Kadang-kadang juga ada faktor penyebab itu orang memiliki hormon yang sangat tinggi, syahwatnya ada. Maka banyak faktor penyebab tersebut. Tetapi semuanya itu bersumber dari apa? Lemahnya iman. Dhaful iman. Orang itu lemah iman. Tipisnya agamanya. Nah, ini yang perlu dulu di awal dibentengi. Kemudian penyebab-penyebab itu diselesaikan setelahnya. Kemudian yang terakhir adalah kalau seandainya imamnya bertakbir kemudian membatalkan takbir, apa yang harus dilakukan makmum? Makmumnya sudah bertakbir. Dan ini subhanallah ya, pernah terjadi di Masjid Nabawi juga demikian. Dan saya saat itu masih S2, di akhir S2 ya. Pada saat itu Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau jadi imam. Ketika beliau jadi imam bertakbir Allahu Akbar, kita mau bertakbir, beliau batalkan. Kata beliau, tunggu sebentar, jangan ada yang bertakbir. Ternyata beliau batal wudhu beliau saat itu. Setelah beliau bertakbir, akhirnya kita membatalkan sholat kita semuanya. Ya, beliau menegur, jangan ada yang bertakbir. Setelah beliau bertakbir, ternyata nggak nyampe hitungan detik, ya. Nggak nyampe, beliau membatalkan. Tunggu sebentar, kata beliau. Saya batal, saya berwudhu. Akhirnya kita pada saat itu membatalkan. Mungkin kejadian ini bisa dijadikan dalil bahwasanya kalau imam itu membatalkan, ya kalau makmum yang belum bertakbir maka jangan dia bertakbir. Ya, maka jangan dia bertakbir. Kalau imam itu dia membatalkannya karena waswas misalnya, maka imam ini tidak layak jadi imam. Ya, karena orang yang waswas tidak layak dia jadi imam. Ya, kasihan makmumnya. Dan ini subhanallah, di kampus itu banyak kejadian hal semacam ini. Pernah, kita pernah ya di kampus itu ada seorang jadi imam, mungkin dia kena was-was. Dia jadi imam, salat asar. Jadi kita sembahyang asar itu 1 jam lewat 10 menit imamnya. 1 jam 10 menit. Kalau dari jam 4 selesai asarnya jam 5 lewat 15.
Setelah itu semua orang datang ingin ngeroyok orang ini. Iya betul, semua orang yang datang. Kenapa? Dan imamnya apa? Karena tidak ada orang sholat asar 1 jam 15 menit. Iya 1 jam 15 menit. Dan ini terjadi, saya lihat sendiri. Dan saya hadir saat itu. Saya pun mau buka sudah. Iya, kita ini apa? Nyangkanya imamnya ini ada masalah sesuatu kejiwaan. Nyangkanya macam itu. Kok kada ruku-ruku, kada ingatkan apa? Sing lawasan. Hendak buka kada nyaman. Orang banyak. Dan semuanya pemikirannya sama semua kayak gitu. Ya, selesai sudah. Orang pada datang semua. Ya. Orang pada datang semua karena tidak wajar. Terus ditanya ternyata orangnya punya penyakit was-was. Ya maka tidak layak dia jadi imam karena memudaratkan banyak orang. Maka semacam itu tidak layak jadi imam. Tidak boleh dia jadi imam, ganti yang lain. Ya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.